Merebaknya wabah corona yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami dampak krisis kesehatan dan ekonomi. Kehidupan semua masyarakat seolah terhenti karena adanya pembatasan, seperti halnya sekolah, bekerja, pelayanan kesehatan, dan lain-lainnya. Hal ini tidak dipungkiri dapat menyebabkan kepanikan, ketakutan, dan kecemasan pada masyarakat. Maka dari itu, perlu untuk masyarakat mengelola stres di saat pandemi dan pembatasan sosial ini berlangsung. Maka kali ini kita akan membahas aspek-aspek pada stres dan tips-tips bagaimana untuk menghadapi stres di masa pandemi. Pada saat seseorang mengalami stres, terdapat dua aspek dari dampak yang ditimbulkan akibat stres yang terjadi, yaitu aspek psikologis dan aspek fisik. Yang pertama adalah aspek fisik. Aspek fisik ini berdampak pada menurunnya kondisi seseorang pada saat stres sehingga orang tersebut mengalami sakit pada organ tubuhnya, seperti sakit kepala dan gangguan pencernaan. Seringkali orang lebih sadar akan perubahan yang terjadi pada fisik mereka dibanding aspek psikologis yang akan saya jelaskan berikutnya. Aspek selanjutnya adalah aspek psikologis. Psikologis ini terdiri dari gejala kognisi, gejala emosi, dan gejala tingkah laku. Masing-masing dari gejala tersebut mempengaruhi kondisi psikologis seseorang dan membuat kondisi psikologisnya menjadi negatif, seperti menurunnya daya ingat, merasa sedih, dan menunda-nunda pekerjaan yang dimilikinya. Hal ini dipengaruhi oleh berat atau ringannya stres.
Berat atau ringannya stres sendiri yang dialami seseorang dapat dilihat dari dalam dan luar diri mereka yang menjalani kegiatan-kegiatannya. Sekarang kita akan membahas mengenai tips-tips dalam menghadapi stres. Yang pertama adalah mengambil kendali. Dalam tips yang pertama ini, kalian bisa mencoba dengan membuat daftar mengenai hal-hal apa saja yang berada di dalam kendali kita dan kumpulkan energi kita untuk fokus pada hal-hal tersebut. Tips selanjutnya adalah hadir di masa kini. Membayangkan kehidupan di bulan mendatang, tahun mendatang, atau masa depan yang lebih jauh, mungkin membuat kita menjadi lebih stres dan berpikir secara berlebihan alias overthinking. Oleh karena itu, cobalah meluangkan waktu dan melakukan praktik kesadaran. Buatlah dirimu lebih sadar dan fokus pada masa kini, nikmati dan rasakan apa yang kamu lakukan saat ini. Tidak usah memusingkan hari-hari yang akan datang. Tips ketiga adalah berhenti membandingkan. Banyak orang-orang merasakan sedih karena memikirkan apa saja yang telah hilang. Hari-hari penuh rapat, penuh kerjaan, penuh sekolah, sudah tidak sama dengan tahun lalu tanpa pandemi ini. Menghabiskan waktu liburan dengan menginap bersama teman-teman, keluarga, mungkin tidak semenyenangkan sebelumnya. Sayangnya, bila kita terus memikirkan apa yang hilang dan sudah tidak kita miliki dalam hidup saat ini, justru akan membuat kita tidak melihat hal-hal baik dalam hidup. Beberapa rasa sedih yang kita rasakan mungkin ada karena kita membandingkan masa depan dengan masa lalu. Maka, jika kamu hanya melihat apa yang terjadi hari ini, mungkin kamu menyadari bahwa hidupmu tidak seburuk apa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Tips selanjutnya adalah tetap melangkah ke depan. Pikiran-pikiran burukmu membuatmu seperti terus berada di pola yang sama. Kamu mungkin tidak bisa lagi traveling atau berpesta di luar, namun kalian bisa menikmati aktivitas lain seperti berkebun, memelihara binatang peliharaan kalian, atau memulai tradisi piknik bersama keluarga atau teman-teman terdekat kalian, dan melanjutkan hidup serta terus tumbuh. Manfaatkan waktu-waktu ini untuk menikmati harimu bersama orang-orang terdekatmu. Selanjutnya adalah memberi jeda. Mengubah kebiasaan-kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru adalah hal yang sangat melelahkan. Jadi, berikan otakmu waktu istirahat dengan menjadikannya sebuah rutinitas sesuai yang kamu bisa. Menjadikan kebiasaan-kebiasaan baru sebagai rutinitas akan mengurangi beban mental untuk diri kita. Selanjutnya adalah kalian bisa mencari sisi positif. Mungkin hal ini sulit untuk dipraktikkan, namun fokus pada hal-hal positif bisa membantu kita untuk terus melangkah ke depan setiap harinya. Misalnya bekerja dari rumah membuat kita tak perlu menghabiskan waktu di tengah kemacetan, atau bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang-orang terdekat kita. Kita juga bisa bersyukur atas hal sederhana seperti kesehatan yang masih kita miliki sampai hari ini. Cara kita berpikir tentang sebuah situasi bisa menjadi bantuan atau penghalang bagi diri kita sendiri loh. Tips ketujuh adalah tetap terhubung. Untuk banyak orang, salah satu hal terberat dari pandemi adalah kehilangan relasi sosial. Kita sudah menjalaninya selama berbulan-bulan, bahkan mau setahun, namun bukan berarti kita boleh menyerah terhadap lingkungan sosial kita. Ada baiknya jika kita tetap berupaya untuk tetap berhubungan dekat. Misalkan, bertemu, tetapi kita tetap menerapkan protokol jaga jarak atau cukup berbincang melalui daring atau telepon atau video call, karena kita harus tetap menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan sosial kita. Selanjutnya adalah menuliskan emosi. Banyak orang memiliki perasaan stres, sedih, dan frustrasi saat yang sama. Maka, kamu bisa mencari teman yang memiliki perasaan yang sama untuk membicarakannya bersama.
Berdasarkan jurnal yang berjudul Emosi Kita Naik Turun di Masa Pandemi seperti ini, berisikan bahwa menuliskan perasaan tersebut dalam sebuah buku harian dapat membantu kita untuk lebih lepas dan melihat semuanya dari kacamata yang lebih besar. Dan tips yang terakhir adalah cari bantuan kehidupan di masa pandemi bisa sangat sulit untuk sebagian orang. Maka wajar bila kita memiliki hari-hari baik dan hari-hari buruk. Namun, jika kamu merasakan sangat terbebani dengan kondisi, mungkin ada baiknya jika mencari bantuan profesional kesehatan untuk membantu dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Bila kalian merasakan tanda-tanda seperti depresi, kalian dapat menghubungi segera pihak profesional seperti psikolog. Terima kasih.